Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berada di awal bulan Mei ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Juga kami mengucap syukur bahwa sebagai umat-Mu, Tuhan terus setia membimbing dan menuntun kami melalui pemberitaan-pemberitaan firman. Karena dari situ kami semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 26 dan 27 yang berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, siapa yang mau jadi pelayan? Siapa yang mau menjadi hamba? Nah, Bapak Ibu, bacaan ayat 26 dan 27 itu sebetulnya kelanjutan dari penjelasan Tuhan Yesus atas apa yang dilakukan oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes. Di mana ibu dari Yakobus dan Yohanes ini datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta agar Tuhan Yesus memberikan posisi atau jabatan kepada kedua anaknya. Satu di sebelah kanan Yesus, satu di sebelah kiri, yaitu artinya posisi yang sangat tinggi begitu ya. Posisi pemimpin, posisi hebat gitu. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus gitu. Datang kepada Tuhan Yesus untuk minta posisi anak. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa apakah mereka mampu untuk minum cawan yang Tuhan Yesus minum? Mereka katakan mampu gitu. Lalu tapi Tuhan Yesus mengatakan, ya kamu mampu minum cawan itu artinya ikut menderita seperti Tuhan Yesus. Tetapi bahwa posisi jabatan sebelah kanan kiri itu haknya Bapa gitu. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, kalau pemimpin di dunia ini menjalankan kepemimpinan mereka berdasarkan kuasa, ya, menggunakan kuasa dengan keras. Tetapi tidak demikian dengan murid-murid Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kalau ada orang yang ingin menjadi besar, bahkan lebih besar dari orang lain yang berada di sekitarnya, maka ia harus menjadi pelayan, menjadi budak. Dia harus justru dia yang bekerja. Lalu ditegaskan lagi bahwa barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara, menjadi lebih top, lebih populer di antara orang lain, maka ia hendaklah menjadi hamba. Sama pelayan hamba itu doulos itu. Orang yang bekerja lebih banyak, orang yang merendah lebih banyak gitu. Tapi saya mengamati memang ayat ini benar sekali Bapak Ibu. Kita lihat coba, orang yang ditunjuk menjadi pemimpin, mungkin ketika dia berdiri sebagai pemimpin itu, dia terbesar sepertinya. Lalu kemudian terkemuka karena kan namanya disebut, direktur ini, pemimpin ini. Tapi coba cek, kerjanya paling berat. Kerjanya paling keras, tanggung jawabnya lebih berat dari siapapun, tanggung jawab di pundaknya. Ia yang harus banting tulang, harus memikirkan, harus mengusahakan lebih dari semua orang. Ya kalau karyawan-karyawan kan tinggal dikasih tugas toh Bapak Ibu. Ini bagiannya. Tapi seorang pemimpin, itu dia memikirkan segala sesuatu. Dia yang mengusahakan. Dia yang berjuang, dia yang pasang badan, dan dia melayani semua. Dia mengerjakan semua. Mengerjakan semua itu kan melayani. Melayani itu kan mengerjakan semua Bapak Ibu. Bisa terjadi, ya kalau karyawan yang lain sudah tidur, si pemimpin ini enggak. Karena tanggung jawab yang besar, dia harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, harus berjumpa dengan orang ini, harus itu dan itu. Dia bekerja memang lebih berat. Maka betul-betul ayat ini ya dan amin ya. Kalau kamu ingin menjadi lebih besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Jika kamu ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menjadi hamba, orang yang bekerja paling keras.
Ya, kita lihat, mungkin juga Bapak Ibu kita bisa, wah enaknya jadi presiden, pemimpin, terkenal gitu. Begitu hadir tuh menonjol. Tapi kan kerjanya keras Bapak Ibu. Melayani luar biasa. Begitu juga entah menjadi gubernur, entah menjadi bupati, wali kota, entah menjadi penatua, pendeta, direktur ini, direktur itu, kerja lebih keras. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa yang ingin jadi pelayan? Siapa yang ingin menjadi hamba? Orang yang harus mau bekerja, orang yang mau memberikan apa yang ada padanya, orang yang mau mempertaruhkan semua yang ada padanya. Nah, itu seperti Tuhan Yesus, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi dia yang melayani, dia yang pertaruhkan nyawanya untuk menebus banyak orang. Tuhan memberi role model kepada kita, bahwa kalau kita mau menjadi orang yang terkemuka, orang yang terpandang, menjadi orang yang besar gitu, jadilah orang yang melayani, orang yang bekerja, dan bekerja paling keras. Tentu hasil itu tidak akan pernah menipu, ya gitu. Proses yang keras akan terlihat hasilnya. Mari Bapak Ibu, siapa yang melayani, siapa yang menjadi pelayan, siapa yang menjadi hamba. Nah, dialah yang akan menjadi orang yang terkemuka, orang yang terbesar. Karena pekerjaannya itu, karena pengorbanannya itu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah beri contoh kepada kami bahwa tugas kami adalah melayani, bekerja untuk orang lain, untuk sesama, seperti yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Soal terkenal, soal populer, soal menjadi terbesar, itu hanyalah hasil dari kerja keras, dari perjuangan, dari kerelaan untuk melayani. Biarlah kami memiliki jiwa pelayan seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.